Oke, kembali lagi dengan saya Revi Supratana dan sekarang saya akan memberikan tutorial tentang cara mengkonfigurasi dan menginstal web server dan FTP server dan juga Samba server. Pertama-tama kita login dulu sebagai user root dan passwordnya jangan lupa. Oke, dan pertama-tama saya akan menginstal web servernya dengan cara apt install apache 2. Oke, ini untuk menginstal web server dan saya sudah menginstalnya saat instalasi dan hasilnya kayak gini. Kalau kalian instalasi ya install aja y dan seterusnya, kemudian clear saja. Kemudian saya akan menginstal juga PHP untuk menginstal bahasa pemrograman PHP di Debian ini agar saya nanti tidak menggunakan script API HTML. Jadi saya akan menggunakan script PHP karena sebenarnya web server itu bisa digunakan untuk menjalankan program bahasa pemrograman PHP. Jadi bukan HTML saja, melainkan bisa PHP. Kita tunggu instalasi PHP-nya sampai selesai. Kita tunggu aja. Di sini kita disuruh untuk menginputkan DVD2, inputkan saja DVD2. Oke, force on mode, enter. Kita tunggu sampai selesai. Ini sebentar lagi kayaknya. Ya, oke. Oke, instalasi PHP-nya sudah selesai. Langsung saja kita berpindah directory ke var www.html dan di sini ada file index.html. Kita bisa rubah sebenarnya index.html. Di sini kita bisa hapus dan kita ganti sesuai kemauan kita. Ini default, jadi otomatis ada ketika web servernya sudah diinstal. Oke. Namun saya tidak akan menggunakan ini. Saya akan membuat folder baru dan file baru menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan kita cd aja. Dan saya akan membuat folder baru bernama web server. Oke, kayak gini aja. Enter. Kemudian saya cd web servernya. Clear aja biar jelas. Oke. Kemudian saya akan membuat file baru bernama index.php bukan HTML. Kemudian enter. Di sini saya akan menggunakan script PHP dasar. Print kayak gini aja. Kemudian saya menggunakan tag HTML. Tag di HTML yakni H1 untuk membesarkan tulisan. Saya akan mengisikan nama. Revi Supratana menggunakan nama saya. Kita tutup tagnya. 1 kayak gini. Print H1 dengan kelas XII ini. Oke, kita petakan TKJ3. Oke. Ya lupa tutup kurungnya, lupa. Oke, ini oke. Print kemudian H1 lagi. Ini kemudian mapel ASC. Oke. Tutup kurungnya, jangan lupa. Oke. Tutup kurung, titik koma dan oke. Perintahnya scriptnya kayak gini kurang lebih.
Oke, dan Ctrl X, Y enter. Dan setelah itu saya akan berpindah direktori ke etc/apache2/sites available. Kemudian enter. Di sini ada dua file, yakni 00-default.conf dan default-sssl.conf. Saya akan mengkopikan 00-default.conf dan mengkonfikannya ke file baru yang bernama webserver.conf. Oke. Caranya ini cp 00default.conf kemudian spasi webserver.conf kemudian enter. Saya akan webserver.conf. Ini harus diakhiri dengan .com, jika tidak maka hasilnya akan berbeda. Kemudian enter. Di sini unpagar ini server name. Kemudian ini ganti, bisa domain atau apalah itu, atau IP. Maaf. Ini saya ganti menjadi alamat IP 1010. Ini sebenarnya saya belum buat, tapi nanti aja saya buat. Kemudian ini dokumen root saya ganti menjadi web server. Kemudian kalau lebih lengkap jadi index.php. Oke. Ini server admin ini bisa di default atau diganti. Misalnya saja web server @localhost kayak gitu. Oke. Kemudian Ctrl X, Y enter. Kemudian jangan lupa mengenablekan dengan perintah mengenablekan web servernya dengan perintah add end site webserver.com. Kemudian di enter. Di sini ada perintah untuk unit turun sistem control reload Apache 2. Oke. Kita turuti aja. Sistem control reload Apache 2. Oke, gini aja. Oke, enter. Oke, jika sudah, saya akan buat dulu ini alamat IP 192.168.10.10. Saya akan menggunakan alias saja. Jangan lupa intinya di sini network interface. Ini saya menggunakan alias auto and post 31 eface and post 31 init static address kayak gini. Jika lebih singkat kayak gini, ini berarti netmax-nya 255.255.255.0. Oke. Kemudian Ctrl X, Y enter, kemudian di restart, jangan lupa service networking restart. Oke, enter. Dan tunggu sampai selesai. Oke, sedikit lama. Oke, selesai. Kemudian kita balik ke sisi klien. Ini laptop saya, sisi kliennya, dan buka web browser. Kita ketikkan IP 192.168.10.10. Oke, 192.168.10.10. Oke, kita enter. Ini prosesnya agak sedikit lama karena baru di-reload. Oke, ini. Oke, hasilnya akhir kayak gini. Ini sama seperti kita membuat file HTML. Kita inspect elemen dan kita lihat
Kalau hasilnya kita pakai gunakan script HTML, hasilnya kayak gini. Ini sama saja kita nuliskan kayak gini. Kalau tadi saya menuliskan script PHP kayak gitu, hasilnya akan kayak gini. Oke, konfigurasi web server kurang lebih kayak gini. Kemudian kita lanjut ke FTP server. Oke. Untuk FTP server, cara menginstalnya itu dengan cara apt install ProFTPD. Oke. Kemudian di enter Y, enter dan tunggu. Di sini ada perintah untuk memasukkan DVD 2, masukkan aja. Enter. Oke. Sebenarnya bisa menggunakan VSTPD, namun saya akan menggunakan ProFTPD saja karena saya lebih sering menggunakan ProFTPD. Oke, instalasinya sudah selesai. Kemudian kita langsung berpindah directory ke ProFTPD atau langsung eksekusi aja file ProFTPD-nya. ProFTPD.com. Kemudian di enter. Kita langsung ke bawah dan tuliskan Anonymous, kemudian spasi slash directory mana yang akan di-sharing menggunakan FTP ini. Saya akan sharing home saja kayak gini, kemudian tutup kurung gini. Kemudian usernya ini untuk user FTP, jadi user FTP-nya saya gunakan review aja. Kemudian user alias saya gunakan anonymous kayak gini. Kemudian review ini saya batalkan aja. Oke, kayak gini. Kemudian di akhir jangan lupa tutup kurung Anonymous. Oke. Mungkin kurang lebih kayak gini. Ctrl X di enter jika sudah. Dan sebelum kita restart ProFTPD-nya, kita buat dulu username dan password untuk ProFTPD ini. Caranya dengan smb passwd smb maaf salah, itu bukan buat ProFTPD tapi buat Samba. Maaf ralat. Kemudian kita langsung saja ke sisi klien, buka saja FileZilla, atau mungkin kita buka saja dulu web browser. Kita ketikkan saja ke ini FTP ini terus begini. Kemudian kita ketikkan IP dari Debian-nya. IP Debian saya itu 192.168.10.1. Kemudian saya enter dan tunggu saja. Di sini kita disuruh untuk mengisikan username dan password. Ini username dan passwordnya ini saya gunakan username-nya Servi, username regular saya di Debian, kemudian passwordnya 123, kemudian sign in. Oke, ini never aja. Oke, di sini filenya kosong karena memang belum diisi apa-apa. Oke, saya coba di FileZilla. Oh ya, ini maksudnya sudah berhasil juga. FileZilla hostnya juga sama. Saya isikan 192.168.10.1. Username-nya Revi, passwordnya 13, portnya 21 untuk FTP dan Quick Connect. Di sini ada tulisan directory listing of /home/revi successful. Oke. Ini artinya sudah berhasil dan kita coba aja mengupload apakah bisa berhasil atau tidak. Upload.
Oke, di sini sudah berhasil uploadnya. Dan kalau apa ini? Aduh. Oke. Dan kalau kita restart di sini, aduh lama. Oke, di sini ada indeks PHP yang karena tadi kita sudah mengirimkan file indeks PHP dari sisi klien ke server kita yang ada di /home/revi ini. Oke, instalasi ProFTPD-nya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke Samba. Untuk menginstal Samba, caranya dengan mengetikkan perintah apt install Samba kayak gini, kemudian di enter gini, ketik Y, disuruh untuk mengisikan DVD 1. Oke, ntar tunggu. Di sini ada tulisan modify smb.com to use win setting from DHCP. Bisa klik no atau yes. Saya akan klik yes saja, nggak apa-apa. Oke, instalasinya agak lama. Di sini kita disuruh untuk mengisikan DVD 2. Oke, kita menginputkan DVD 2. Pas aman aja. Ntar diisikan DVD 3. Oke, sudah selesai. Kita langsung saja berpindah direktori /etc/samba atau eksekusi langsung filenya nano/samba/smbd.conf kayak gini. Dan kemudian di enter. Kemudian kita langsung ke bawah dan buat semacam program kayak gitu. Saya isikan apa ya, sharing data kayak gini. Oke, kayak gini. Oke, kemudian pathnya saya gunakan home saja atau review aja, nggak masalah. Kemudian gues oke-nya saya no, biar share foldernya itu secara terbatas, jadi mengharuskan login agar bisa mengakses folder yang di share nanti. Kemudian saya pilih read able, yes, bisa ditulis kayak gitu. Kemudian read only juga yes, kayak gini. Ini untuk membaca, atau gini aja juga bisa. Oke, untuk percobaan ya enter. Kemudian ini perintah tadi yang salah tadi, smb passwd min a, ini untuk membuat username dan password untuk sambalnya itu di sisi klien. Saya akan isikan user 1 ini, enter.
passwordnya 123 aja, terserah 123 ini. Oke. Pilot to add entry for user 1. Aduh, apa ini? Aduh, masa terus? Oh iya benar, Revi 123. Oh iya, baru ingat, ini SMB pas BT min A Revi. Ini min A, setelah min A ini harus diisikan username regular dari Debian ini. Jadi user 1 itu belum ada, saya belum membuat aduser user 1. Jadi di Debian ini masih mempunyai user regular Revi. Oke. Kemudian saya coba untuk restart dulu, SMB D restart kayak gini, enter. Oke. Kemudian saya coba di sisi klien, kayak gini aja, WinR, kemudian backslash 192 192.168.10.1 kayak gini, enter. Oke, di sini ada sharing data, enter aja. Oh, apa ini? Oh, apakah bisa dibuka? Oke, ini sharing datanya sudah selesai, namun masih belum bisa secure. Artinya masih belum bisa di password. Oke, mungkin saya akan rubah lagi ini. Ini saya akan tambahkan lagi QoS only no. Oke, ini lagi enter, kemudian saya restart dan saya coba lagi kayak gini. Saya refresh, saya mencoba masuk ke sini. Oh, masih bisa. Oke, kemudian mungkin akhirnya saya bisa tahu bagaimana penyebabnya, kenapa kok tidak ada muncul notifikasi, karena saya sudah mengisikan password karena tadi sudah mencobanya. Jadi ini sebenarnya sudah diamankan dengan program tadi. Jadi file sampahnya sudah berhasil dikonfigurasi. Oke, mungkin itu saja, sekian, terima kasih dan sampai jumpa kembali.